Selamat pagi, sahabat terkasih. Terima kasih atas kehadirannya untuk pada pagi hari ini, pada saat teduh pagi ini. Mari kita awali saat teduh pagi ini, kita mau satukan hati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa, atas kasih setiamu yang senantiasa memampukan kami, membangunkan kami, sehingga pada saat ini kami dapat bersekutu bersama teman-teman kami. Allah Bapa di dalam surga, hadirlah bersama kami ya Bapa. Pada saat ini kami mau serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasailah kami dengan roh-Mu ya Bapa. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk teman-teman yang saat ini akan melayani, mulai dari doa, mulai dari penyembahan, mulai dari pujian, penyembahan, mulai dari membawakan firman ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, hadirlah bersama kami. Tutup bungkus segala peralatan yang kami gunakan, jaringan internet yang kami gunakan dengan darah putramu. Berkatilah juga kami di sini ya Bapa, urapilah kami satu persatu, sehingga kami setiap harinya kami dapat mampu mencintaimu lebih dalam lagi. Beracaralah ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhir, kami siap Engkau pimpin. Amin. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Mari kita bawa hati kita ucap syukur kepada Tuhan bahwa Ia Bapa yang sungguh baik. Bahwa Dia selalu melindungi kita, selalu berkelimpahan kasih-Nya untuk kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Bapa, betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih. Kasih setiamu melingkupi hidup kami sampai saat ini. Tidak pernah satupun Engkau meninggalkan kami. Engkau tahu apa kebutuhan kami. Engkau tahu kami manusia yang penuh dosa. Tapi Engkau tidak pernah memandang kami hina. Kami bersyukur Bapa. Kami mau terus bersyukur. Engkau Bapa yang baik, yang mengerti kebutuhan kami, anak-anak-Mu. Mari kita ucapkan sekali lagi syukur kita karena Bapa begitu baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Saya tes dulu ya. Ini suaranya udah keluar sekarang? Keluar kok. Oke, puji Tuhan. Ya, mohon maaf ada masalah teknis, tapi puji Tuhan Sis Fenty sudah dengan sigap menggantikan ya. Oke, saat ini kita mau coba satukan hati
Kita rindu untuk menyembah Bapa di surga. Kita percaya bahwa Bapa begitu baik bagi kita. Mari kita angkat suara. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu begitu baik bagi kita. Saya akan coba tampilkan musiknya. Saatku menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Oh ya benar Tuhan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya, kita percaya bahwa saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan roh Tuhan bekerja, menyembuhkan jiwa-jiwa, menyembuhkan yang sakit, dan melakukan mukjizat yang luar biasa bagi kita semua. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan di tempat maha tinggi. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari angkat suara kita. Nama Yarse
Yararabaya. Yalalabaya se. Inamaya Marakarani Sentara Karana Marakarani Sentara Karana Yara Karana Marakarani Sentara Karana Yara Karana Marakarani Sentara Karana Karani Sentara Yara Karana Marakarani Sentara Yara Karana Marakarani Sentara Karani Sentara Yara Karana Marakarani Sentara Yara Karana Marakarani Sentara Karana Marakarani Yara Karana Marakarani Sentara Karana Karana Marakarani Sentara Karana Yara Karana Marakarani Sentara Karana Marakarani Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk adanya hari ini. Terima kasih kami boleh bersama-sama melakukan saat teduh ini dengan baik. Bapa, pakai anakmu Magda, letakkan apa yang ingin kau katakan Bapa ke dalam pikiran dan mulutnya. Dan semua yang dikatakan agar dapat sampai ke telinga dan hati kami yang mendengar. Kami mau taat. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bacaan hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 hingga 44. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau, beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Yerusalem. Kita ketahui Yerusalem adalah kota awal perjalanan Kristiani yang dikatakan sebagai kota Allah, kota kudus, di mana bait suci, bait Allah itu berada. Tetapi bila kita mengamati kisah di Alkitab, banyak kisah terukir di Yerusalem, di mana Yerusalem seringkali jatuh ke dalam dosa. Saat Yesus datang, umat di Yerusalem mengeluh-elukan Yesus sebagai raja mereka. Tetapi beberapa hari kemudian, mereka menghujat Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Mereka tidak menerima Yesus sebagai raja mereka.
Hati siapapun akan sedih dan patah hati bila mengalami hal ini. Mengalami ditolak. Tetapi Yesus berlaku berbeda. Yesus tidak meratapi nasibnya yang tertolak, tapi ia menangisi umat Yerusalem yang belum bisa menerima dirinya sebagai Sang Penebus. Kesedihannya ini adalah bukti akan cinta Yesus kepada umatnya. Doanya terlontar supaya umatnya dapat menerima damai sejahtera yang hanya ada dalam Dia, di dalam Tuhan Allah sendiri. Bukan ada di hal-hal duniawi, harta, tahta, kesenangan, dan ego belaka. Yesus mengingatkan kembali bahwa bila kita tidak melekat pada Allah, maka kita tidak bisa mendapatkan damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita akan mudah jatuh ke dalam dosa, dan kita dapat dibinasakan oleh musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat. Saat saya merenungkan kisah ini, hati saya terketuk bahwa yang dimaksud oleh Yerusalem adalah diri kita sendiri. Diri kita adalah bait suci Allah. Bagaimana kita sebagai pengikut Allah menyiapkan diri kita yang terbaik untuk menerima Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 hingga 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Tuhan menyatakan kerinduannya untuk tinggal di hati anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya harus menyiapkan tempat yang terbaik buat Tuhan tinggal dalam dirinya. Butuh hati yang suci, butuh hati yang siap untuk menerima rahmat firman-Nya setiap hari. Kita kerap kali mengotori hati kita dengan hal-hal duniawi, materi, kehormatan, kekhawatiran yang berlebihan. Padahal Tuhan sudah rela memberikan nyawanya, hatinya untuk kita sendiri. Di sini kita diajak merefleksikan, apakah hati kita sudah disiapkan? Apakah hati kita sudah dibersihkan untuk menjadi bait Allah, di mana roh Allah dapat tinggal dalam diri kita? Tuhan sudah menunggu kita untuk membuka hati. Tuhan sudah menunggu kita untuk menerima undangannya, untuk merasakan damai sejahtera dari Allah. Bapak Ibu, mari kita selalu siapkan hati kita dengan terus membaca firman, menaati firman, berusaha terus untuk menjadi orang yang benar, menerima Yesus dalam hati kita. Karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Dengan menjalankan 5 senjata, itu sebagai suatu kendaraan bagi kita untuk terus memurnikan hati kita. Jatuh bangun kita ikut Yesus. Tetapi jangan menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerahkan diri kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa. Setiap pagi kami Kau segarkan dengan firman-Firman-Mu. Hari ini, pagi ini, Engkau menyampaikan isi suara-Mu melalui anak-Mu, Mahda. Bapa, layakkan hati kami, bersihkan hati kami, agar kami semakin layak untuk menerima Engkau di dalam hidup kami. Buanglah segala hal-hal yang kurang berkenan ya Bapa,
yang kami lakukan jika menyimpang dari ajaran-Mu. Kami mau tetap fokus dan taat kepadamu ya Bapa. Kami mau tetap terus menjadi anak-anak-Mu. Biarlah segala kekhawatiran kami, segala perilaku kami yang kurang baik, kami mau buang jauh-jauh ya Bapa. Dan kami saat ini hanya mau terus mendekat kepadamu, hanya mau mencari Engkau. Terima kasih juga Bapa atas Pak Paulus dan Priscilla, serta semua tim di saat teduh di komunitas pemurnian hati ini, juga anak-anak-Mu yang setiap hari ikut saat teduh di pagi hari. Tutup bungkus kami semua pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, agar kami semakin taat dan setia untuk melayani-Mu, membawa jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Kami juga mau mengucap syukur ya Bapa, karena melalui komunitas ini, kami mengenal 5 senjata yang akan kami jadikan sebagai kendaraan kami menuju ke rumah-Mu kelak. Oleh karena itu Bapa, kami mau satukan doa kami mau ucap syukur dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami. Seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskan kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.